Oke, jujur ya. Kalau gue nyebut Resident Evil 6, kemungkinan besar reaksi pertama lo itu cuma satu. Ah, yang itu mah game. Yang katanya kebanyakan action lah, kebanyakan ledakan lah. Dan katanya ini bukan Resident Evil. Titik. Dan sebenarnya gue paham. Karena RE6 emang beda. Beda banget. Ledakan di mana-mana, musuhnya lari, karakternya salto-salto, dan zombie kayak udah nggak kenal kata pelan. Tapi pertanyaannya sekarang gini, apa Resident Evil 6 itu beneran jelek? Atau cuma nggak sesuai ekspektasi kita aja? Karena kalau lo lepasin kacamata ini harus horor klasik, dan lo lihat RE6 apa adanya, game ini sebenarnya nggak seburuk yang sering dibicarain. Dan di video ini, gue bakal jelasin 7 alasan kenapa Resident Evil 6 itu nggak jelek-jelek amat. 4 campaign dalam satu game. Resident Evil 6 itu punya 4 campaign, bukan satu cerita panjang, tapi 4 cerita berbeda. Ada Leon, Chris, Jake, dan Ada. Dan tiap campaign punya gaya main sendiri. Campaign Leon masih kerasa Resident Evil klasik, temponya lebih pelan dan masih ada rasa tegangnya. Masuk ke Chris, arahnya langsung ke action. Musuh bersenjata, ledakan, dan fokus ke tembak-menembak. Jake beda lagi. Campaign ini banyak kejar-kejaran dan combat juga karena posisinya lagi diburu Ustana. Terus Ada Wong. Campaign ini lebih kalem, lebih ke puzzle dan stealth, serta ngasih konteks kejadian di 3 campaign sekaligus. Padahal kalau dilihat dari sisi konten dan niat, 4 campaign ini nunjukin kalau Resident Evil 6 itu ambisius banget, bukan asal jadi. If she wants a game, she'll get one. With the real Ada Wong. Alasan kedua kenapa Resident Evil 6 nggak jelek-jelek amat, ada di actionnya. Memang ini bukan survival horror klasik, RE6 tuh jelas milih jadi action game. Dan jujur aja, sebagai action game, mekaniknya itu lebih niat. Lu bisa rolling, slide, nunduk, rebahan sambil nembak, bahkan counter serangan musuh. Jadi lu nggak cuma berdiri, nembak, terus berharap musuhnya mati. Dan ini ngaruh banget ke cara main. Lu harus terus gerak, harus pinter posisi, kalau enggak ya kena hajar rame-rame. Makanya banyak yang ngerasa RE6 itu berantakan, karena dimaininnya masih kayak RE lama. Padahal kalau lo udah paham movementnya, combatnya tuh jadi lebih enak, lebih responsif dan lebih terasa niat. Jadi kalau dinilai sebagai action game, bukan sebagai horror klasik, RE6 itu sebenarnya cukup solid, bre. Alasan ketiga itu soal co-op, dan ini salah satu hal yang paling bikin Resident Evil 6 beda. RE6 itu dari awal memang didesain buat 2 pemain. Bukan cuma jalan bareng, tapi ceritanya juga saling nyambung antar karakter dan campaign. Jadi co-op di sini bukan sekedar 2 orang nembak bareng, tapi 2 pemain yang ada di kejadian yang sama dari sudut pandang berbeda. Contohnya lagi misalkan lu main mode online, waktu lu main campaign Leon chapter 4. Di situ ada momen ketemu Jake dan Sherry. Kalau lu main online, lu bisa ketemu pemain lain yang lagi main campaign Jake di chapter yang sama juga. 2 campaign yang berbeda ketemu langsung di satu momen gameplay, bukan lewat cutscene tapi kejadian real time pas lu lagi main. Karena actionnya cepet, main bareng temen jadi lebih rame, lebih chaos dan lebih hidup. Di sini kelihatan jelas, co-op di Resident Evil 6 bukan tambahan, tapi emang bagian penting dari desain gamenya. Alasan keempat ini kelihatannya kecil, tapi efeknya kerasa banget. Ini soal AI partner. Karena gini, jujur aja ya, kalau lo main Resident Evil sendirian, AI itu bisa bikin gamenya jadi enak. Atau malah bikin kesel. Nah, di Resident Evil 6, AI partner itu udah nggak sekedar ngikut. Dia bisa revive, dia bantu tembak, dan yang penting, dia cukup ngerti situasi. Jadi lo nggak terus-terusan ngerasa kayak ditinggal sendirian, walaupun lo main solo. Kalau dibandingin sama seri sebelumnya, AI di RE6 itu lebih aktif. Lebih sering bantu, dan lebih jarang mati konyol di momen yang nggak perlu. Memang, kadang masih ada momen aneh, dan itu wajar. Namanya juga AI, bukan teman mabar yang sempurna. Tapi di game yang actionnya cepat, musuh datang dari banyak arah, AI yang cukup pintar itu bener-bener kerasa ngebantu.
Setidaknya di RE6, partner lu lebih sering nolong daripada nyusahin. Musuh di Resident Evil 6 itu sebenarnya bervariasi. Dari zombie ada, Jaavo ada, sampai monster raksasa juga ada. Jadi lo nggak cuma ketemu zombie yang jalannya pelan dan tinggal ditembak satu-satu. Ada Jaavo, manusia yang terinfeksi si virus tapi masih bisa mikir. Mereka pakai senjata, bisa ngumpet, dan nyerang bareng-bareng. Dan yang bikin ribet, Jaavo ini bisa mutasi. Salah tembak dikit, bagian tubuhnya bisa berubah jadi bentuk yang lebih aneh lagi. Di kondisi tertentu, Jaavo bahkan bisa masuk fase krisalit atau fase kepompong jelasnya. Nah di titik ini, kalau lo lengah sedikit aja, dari situ bisa lahir monster baru. Contohnya Ubisfo. Bisa dibilang Dr. Salvadornya Resident Evil 6, cuma dia itu hasil dari mutasi Jaavo. Selain itu, ada juga monster raksasa kayak Orgoman yang mirip-mirip sama El Gigante, bre. Kalau ditarik garis besarnya, Resident Evil 6 itu emang game yang isinya macem-macem. Musuhnya beda, situasinya beda, dan otomatis cara main lo juga ikut berubah. Dan karena variasi itu, RE6 tetap kerasa rame dan gak gampang ngebosenin, walaupun gamenya panjang. Alasan keenam ini soal fan service. Dan jujur aja ya, di Resident Evil 6 ini kerasa banget. Banyak karakter yang bisa dibilang alumni insiden Raccoon City akhirnya muncul lagi. It's like a Raccoon City reunion. Ada Chris, ada Leon, ada Sherry yang sekarang udah gede, dan tentu aja ada Wong. Buat fans lama, ngelihat mereka balik lagi tuh rasanya kayak reuni. Walaupun ya reuninya versi dunia lagi ancur-ancuran. Fanservice di Area 6 itu sebenarnya udah dapet, tapi tetap aja kayak ada yang kurang gitu. Leon ada, Sherry ada juga ada. Terus Claire kemana ya? Soalnya kalau ditarik ke belakang, mereka semua itu datang dari RE2, dan Chris dari RE1 sih. Jadi wajar banget kalau pertanyaan itu muncul. Dan alasan Claire nggak hadir di RE6 sebenarnya cukup masuk akal. Di waktu yang sama, Claire lagi ada di event lain, yaitu Resident Evil Revelations 2. Secara cerita, nggak mungkin satu karakter hadir di dua kejadian besar di waktu yang sama. Jadi bukannya Claire dilupain, tapi emang lagi beda panggung aja, bre. Dan buat fans lama, fanservice di Resident Evil 6 ini tetap kerasa dapet. Tambahan, konten yang banyak. Di luar campaign utamanya, Resident Evil 6 itu sebenarnya punya banyak banget mode tambahan. Pertama, The Mercenaries, mode klasik Resident Evil buat ngetes skill, yang fokusnya jagain combo kill, jagain waktu, sama ngejar skor setinggi mungkin. Terus ada The Mercenaries No Mercy. Secara konsep ini masih sama kayak The Mercenaries biasa. Bedanya di No Mercy jumlah musuhnya jauh lebih banyak. Kalau Mercenaries normal itu 150 musuh, di No Mercy bisa sampai 300. Dan otomatis ritmenya jadi jauh lebih barbar. Lalu ada Agent Hunt. Di sini lu main sebagai monsternya, masuk ke campaign pemain lain, dan tugas lu cuma satu, ganggu mereka sampai mereka dapat layar "You are dead". Ada juga Survivors. Ini mode PvP murni. Lu lawan pemain lain, bisa main tim 3 lawan 3 atau bahkan 1 lawan semua pemain. Dan yang bikin unik, kalau lu mati, lu balik sebagai monster. Kalau lu berhasil bunuh pemain lain saat jadi monster, lu bisa hidup lagi sebagai manusia. Good work. Selanjutnya Predator. Jadi di antara 6 pemain itu, lu giliran pakai Ustanak, dan player lain jadi agen manusia yang harus bertahan dan kerjasama buat ngalahin player yang jadi Ustanak. Menariknya, mode ini juga adu skor. Jadi bukan cuma soal siapa bertahan paling lama, tapi siapa yang bisa cetak skor paling gede di akhir match. Dan terakhir ada Siege. Mode ini intinya soal objektif dan giliran role nantinya. Satu tim harus melindungin satu NPC agen BSAA, sementara tim monster tugasnya nyari celah buat incer agen BSAA. Jadi fokusnya bukan kill banyak-banyakan, tapi timing, posisi, dan kerjasama tim. Intinya, Resident Evil 6 itu dibikin buat dimainin lama. Bukan cuma tamat sekali aja, bre. Walaupun sekarang, ya servernya sepi banget. Paling ketemu orang di campaign online sama Agent Hunt. Nah,
Itu tadi beberapa hal yang menurut gue kenapa Resident Evil 6 itu nggak sejelek yang sering dibicarain orang. Dan sekarang giliran lo. Menurut lo apa aja sih yang bikin Resident Evil 6 itu bagus atau malah bikin kesel? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Oh ya, kalau lo enjoy videonya, jangan lupa like videonya dan subscribe kalau lo pengen bahasan Resident Evil lainnya. Gue Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.